slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun profit and loss untuk kasus PT Adijaya. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Cara kita menyusun profit and loss untuk kasus PT Adijaya, yaitu datanya kita ambil dari worksheet atau neraca lajur, yaitu bagian dari income statement. Jadi datanya kita ambil dari kolom income statement, dimulai dari sales sampai dengan ke bawah income tax expense. Yaitu angkanya kita ambil dari income statement. Jadi angkanya kita ambil dari income statement. Kita masuk yang pertama, di sini ada revenue yaitu ada sales, lalu sales return. Maka kita ambil dari sales, jadi dari sales yaitu sales dengan sales return. Sales ini ada di sebelah kredit, sedangkan sales return ada di sebelah debit. Maka kita membuat profit and loss-nya, sales dikurangi dengan sales return. Jadi ini kita kurangi dengan sales return, 1.586.900.000 rupiah, dikurangi dengan 34 juta rupiah, maka ini dinamakan net sales atau penjualan bersih. Yaitu 1.552.900.000 rupiah. Lalu berikutnya kita masuk ke cost of goods sold. Cost of goods sold di sini ada cost of goods sold dan freight paid. Kita ambil datanya dari worksheet. Cost of goods sold, jadi dari cost of goods sold dengan freight paid, angkanya kita ambil dari income statement. Lalu kita masukkan ke dalam profit and loss angkanya. Karena sama-sama di debit, maka cost of goods sold ditambahkan dengan freight paid, maka ini dinamakan total cost of goods sold. Lalu net sales dikurangi dengan total cost of goods sold, maka ini dinamakan yaitu gross profit. Jadi dinamakan gross profit. Lalu berikutnya kita masuk ke expense atau biaya. Expense ini yaitu ada operating expense. Kita mulai dari operating expense dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Datanya kita ambil dari worksheet, advertising expense sampai dengan other operating expense. Jadi dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Angkanya kita ambil dari income statement. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam income statement atau profit and loss. Seluruh total operating expense kita jumlahkan, kita tambahkan. Jadi ini kita tambahkan. Maka ini dinamakan subtotal operating expense. Jadi merupakan jumlah dari operating expense. Lalu gross profit, jadi gross profit dikurangi dengan operating expense, maka didapatlah yaitu operating net profit atau laba operasional 426.270.000 rupiah. Jadi ini kita kurangi. Lalu berikutnya ada revenue and gains. Kita lihat
Ada revenue and gain, ada interest revenue. Jadi ada interest revenue sebesar interest revenue yaitu sebesar Rp11.900.000. Maka kita masukkan ke dalam profit and loss interest revenue Rp11.900.000. Maka karena ada satu, maka ini dinamakan total other revenue. Lalu kita masuk other expense and loss, ada interest expense dan bank service charge. Kita lihat interest expense dan bank service charge. Di sini ada sebesar 3.700.000 dan Rp8.060.000. Maka kita masukkan angkanya 3.700.000 dan Rp8.060.000. Lalu kita tambahkan. Jadi ini kita tambahkan. Maka ini dinamakan total other expense. Jadi ini kita tambah. Maka dinamakan total other expense. Lalu berikutnya, operating net profit ditambahkan dengan total other revenue dan dikurangi dengan total expense total other expense, maka ini dinamakan earning before tax atau laba bersih sebelum pajak. Lalu kita masukkan income tax expense, kita lihat income tax expense-nya ada sebesar Rp106.602.500. Maka kita masukkan angkanya. Income tax expense-nya Rp106.602.500. Maka kita kurangi. Earning before tax dikurangi dengan income tax expense. Maka dinamakan laba bersih setelah pajak. Jadi ini dinamakan laba bersih setelah pajak, yaitu sebesar Rp319.807.500. Hasil penjumlahan ini harus sama dengan worksheet, yaitu sebesar dengan selisihnya Rp319.807.500. Jadi ini sudah sama. Itulah tadi cara menyusun profit and loss. Kita lihat kembali. Untuk kasus PT Adijaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.